Shalom, praise the Lord. Welcome to our program once again this morning. Shalom saudara sekalian, selamat berjumpa bersama kami kembali dalam program kami pagi hari ini. Well, praise the Lord. As you come in, do not forget to press the like button in any of our social media. Dan puji Tuhan saudara sekalian, selagi saudara bersama kami semua, yaitu jangan lupa press like button atau thumbs up untuk kami. Amen. And also you can donate some stars to our Facebook, those who are in the Facebook. Dan saudara bisa memberi kepada kami, pengikut kami di Facebook, yaitu bintang-bintang saudara bisa berikan pada kami. But you got to buy them first, so Tapi saudara harus beli terlebih dahulu bintang-bintang tersebut. Amen. then you can donate. Anyway, let us prepare to pray and let us get into the Word of God. Dan mari kita siapkan hati kita doa terlebih dahulu. Father, we thank you for your goodness and your mercy. We bless you and we give you the glory. Bapak, sekali lagi kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami berkati Engkau dan kami berikan segala kemuliaan bagi-Mu. And Lord, we ask you, Lord, to grant your people understanding as they listen to your word. Dan kami mohon pada Engkau sendiri memberikan pengertian Tuhan kepada setiap umat-Mu selagi kami semua mendengarkan firman-Mu. And anoint your servants, O God, and let every word that proceed out of our mouth may it only be of you. Dan urapilah Tuhan hamba-hamba-Mu dan biarlah setiap kata-kata yang keluar daripada mulut hamba-Mu adalah pilihan Kau saja. In the name of Jesus. Di Amen. dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Amen. Praise the Lord. And so this morning you're going to talk about the inner voice. Jadi hari ini kita akan berbicara mengenai suara daripada hati nurani kita. And so the Bible tells us that man's heart is actually wicked. Dan firman Tuhan mengatakan sebetulnya hati manusia itu adalah jahat Unless they turn towards God. kecuali mereka yaitu berbalik kepada Tuhan. And so let us look into scripture in Proverbs 27 verse 19. Dan kita lihat ayatnya kitab Amsal 27 ayat 19. And it says here, as in water face reflects face, so a man's heart reflects the man. Amen. Dikatakan seperti air yang mencerminkan wajah, demikian hati manusia mencerminkan manusia itu. You see, your heart is always betraying the true condition of your inner person. Dan kita lihat yaitu hati kita itu selalu mengkhianati atau mengingkari keadaan kondisi hati nurani kita atau manusia batiniah kita. So why do I say those words is because it is the unresolved issue, the unforgiveness, the lack of faith. Dan kenapa yaitu kita mengatakan demikian? Itu karena masalah-masalah yang belum terselesaikan, seperti yaitu unforgiveness, jadi adanya tidak pengampunan atau kurangnya iman kita. And even the confusion and the anxiety you feel. Bahkan yaitu kebingungan atau kecemasan yang saudara rasakan. So many people can cover up all those pains and fear and pretend that it is not there. Dan banyak yaitu daripada kita yaitu bisa menutupi semua perasaan di dalam mereka seolah-olah yaitu ketakutan dan segala sesuatunya itu tidak berada di tempat itu. They camouflage it. Tetapi yaitu mereka menutupi semuanya. But the wounds of your soul speaks constantly. Tetapi yaitu kita tahu yaitu luka daripada jiwa kita atau hati kita itu selalu berseru-seru menjerit-jerit. Amen. And so the challenge is to identify your inner pain. Jadi tantangannya ialah untuk kita dapat mengenali yaitu rasa sakit di batin kita atau manusia dalam kita. And then stop it from driving your action by allowing God to take root out its underlying causes. Dan kemudian yaitu menghentikannya agar tidak mempengaruhi yaitu tindakan kita lebih jauh lagi dan mengizinkan Tuhan untuk mencabut yaitu segala akar-akar penyebab
yang mendasari semua sakit pahitnya itu. So how do we identify our inner pain and stop all this from taking place into our lives? Dan bagaimana yaitu kita dapat mengenali yaitu akar-akar tersebut yang mempengaruhi atau menjadi dasar dalam kehidupan kita. So this is why David prayed like this in Psalms 139 verse 23 and 24. Dan kita lihat dari sebab itu yaitu Raja Daud berdoa demikian. Kita lihat ayatnya di dalam Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. And we can follow the same way. Dan kita pun dapat mengikutinya. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my anxious thought, and see if there be any hurtful way in me, and lead me in the everlasting way. Katakan yaitu ayat 23, selidikilah aku ya Allah dan kenalilah hatiku, ujilah aku dan kenalilah pikiran-pikiranku. Ayat 24 dikatakan, lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Amen. Wow. So whenever we come close to God, whenever we worship God or read the word of God, then can He reveal to us that we can really remove this pain and uproot every root of pain that causes us trouble. Jadi kalau kita memiliki persekutuan yang dekat dengan Tuhan, kita berdoa memiliki persekutuan yang erat dengan Dia, sehingga yaitu Tuhan sendiri bisa memperlihatkan pada kita dan kita menyadarinya, dan Tuhan sendiri bisa mengangkat yaitu segala sesuatu penyebab-penyebab akar-akar yang membuat kita yaitu menjadi beban atau jiwa kita menjadi sakit. So you and I must realize, like David realized, that the Lord understood him better than he knew himself. Jadi yaitu kita lihat di sini Daud menyadari, kita juga harus menyadari bahwa Tuhan itu memahami jauh lebih besar, jauh lebih baik daripada diri kita sendiri. So he invited the Father to release him from his hidden wounds. Jadi kita lihat di sini yaitu bahwa Daud sendiri yaitu mengundang Allah Bapa untuk membebaskan dia daripada luka-luka yang tersembunyi di dalam dia. Because David was confident in the Father's wisdom, love, and power. Amen, amen, amen. Karena yaitu Daud memiliki keyakinan yang penuh yaitu di dalam hikmat daripada Bapanya, kasih dan kekuatan Allah Bapanya. Amen, amen. So brothers and sisters, you will never be able to become the person God wants you to be. Jadi saudara sekalian, yaitu ketahuilah bahwa saudara tidak bisa pernah menjadi yaitu sepenuhnya apa yang Tuhan inginkan untuk saudara menjadi, unless you deal with the things buried deep in your heart. Amen, amen. Yaitu sampai, yaitu saudara sekalian kita semua membereskan hal-hal yang sudah terkubur jauh di dalam hati daripada kita. And also you must remember that all the religious activities in the world won't make it right. Dan kita juga tahu ini, dan kita harus ketahui bahwa segala sesuatu kegiatan keagamaan di dalam dunia ini tidak akan memperbaikinya. So, you know, the Father can do without the programs and the activities, but Amen, He wants all of you. Amen, amen, amen. Karena kita tahu bahwa Allah Bapa Surgawi kita itu dapat menolong kita semua tanpa bantuan program atau kegiatan apapun. Yang dia butuhkan adalah sepenuhnya dari saudara. Amen, amen. And so this is why David instructed his son Solomon. Itu dari sebab itu yaitu Raja Daud menginstruksikan yaitu putranya yaitu Raja Salomo. First 1 Chronicles chapter 28 and verse 9 says. Dan kita lihat yaitu di dalam 1 Tawari 28. Your father and serve him with a whole heart and a willing mind, for the Lord searches all hearts and understand every intent of the thought. If you seek him, he will let you find him. Amen.
Amen, luar biasa. Dikatakan 1 Tawarikh 28 ayat 9. Dan engkau anakku, Salomo, kenalah Allahnya ayahmu dan beribadalah kepadanya. Dan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari dia, maka ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan dia, maka ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Amin. Amen. Amen. So today when you listen to what your heart is saying, jadi saudara sekalian pada hari ini, jika saudara mendengarkan apa yang kata-kata daripada hati nurani saudara, and if it's not in line with the word of God, dan jika kata hati nurani saudara itu tidak sejalan dengan firman Tuhan, quickly submit it immediately to the Father. Amen, amen. Dengan cepat-cepat yaitu kita serahkan segenap seluruh hati kita itu kepada Allah Bapa kita. Amen. And then the Father will show you the truth in your most innermost part and set you free from all that's hidden within. Amen. Dan Allah Bapa sendiri akan mengungkapkan yaitu segala kebenaran di dalam kehidupan kita dan membebaskan kita dari segala sesuatu yang tersembunyi di dalam hati kita. Amen. That's why the Bible tells us He searches the hearts and the mind. Amen, amen. Karena dikatakan dalam firman Tuhan bahwa Roh Allah sendiri yang menyelidiki yaitu hati kita yang paling dalam, bahkan juga di dalam pikiran kita. And so when the moment we are aware that we are not in line with God's word, we must come back quick to God to surrender to Him so that God can show us what is the obstacle within us that is hidden inside of us. Jadi waktu kita tahu yaitu bisikan hati nurani kita yang tidak sejalan dengan firman Tuhan, kita cepat-cepat yaitu kembali kepada Allah Bapa kita dan Dia sendiri yang memperlihatkan yaitu apa yang enggak benar. Dia memperlihatkan juga apa sebetulnya yang tersembunyi di dalam yaitu hati nurani kita dan Dia sendiri yang membebaskan kita. Amen. Amen. And so, I pray that you and I will always surrender to the Lord. Even if we make mistake, let us come back to the Lord, that God will help us and give us hope. And His mercy endures forever. His love is forever, always available for us. Amen. Yaitu saudara sekalian, mari kita cepat-cepat yaitu berbalik kepada Tuhan dan kita tahu yaitu kasih setianya itu available. Jadi sudah tersedia saudara bagi kita semuanya dan juga dikatakan kasih karunia itu baru setiap pagi dan tidak berkesudahan bagi kita semuanya. Amen. Amen, amen. So shall we do a little bit of declaration before we come to the end of our story? Dan mari kita ada sedikit deklarasi pagi hari ini sebelum kita menyelesaikan perjumpaan kita pagi hari ini. Amen. Father, I come to you in the name of Jesus. Bapa, kami datang kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Like David, I pray. Seperti Raja Daud Tuhan, saya berdoa. Search me and know my heart. Selidikilah hati saya dan kenalilah hati saya. See if there's any hurtful way in me. Lihatlah apakah ada sesuatu yang menyakitkan dalam diri saya. And lead me in your everlasting way. Amen. Dan tuntunlah saya ke dalam jalan-Mu yang kekal. Amen. That I may bring praises to all men, that you may be glorified. Sehingga saya bisa memberikan segala pujian bagi Engkau dan biarlah Engkau saja dimuliakan. In the name of Jesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. 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 Praise the Lord. Puji Tuhan saudara sekalian semuanya. And remember, we are still in this time of COVID and the pandemic is not getting better. Dan ingat sekali lagi saudara sekalian, kita masih dalam masa pandemik yang kita hadapi, ya satu dunia kita hadapi semuanya, dan kelihatannya tidak membaik. And so we need to really put our trust in the Lord and depend on the mercy of God. Dan kita perlu yaitu menaruh seluruh kepercayaan kita, keyakinan kita di dalam Tuhan, dan kita sepenuhnya bergantung kepada kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Shall we best pray for all the people, the security of the Lord to be upon every one of us? Dan marilah kita saudara sekalian, kita bersatu hati, kita berdoa supaya
keamanan daripada kita semua anak-anak Tuhan di dalam Dia. That God may shine through us, that the world can see the difference within walking with Him and walking away from Him. Amin. Sehingga yaitu biarlah Tuhan menyinari segala sesuatu melalui kehidupan kita sehingga dunia boleh melihat yaitu perbedaannya bagi mereka yang berjalan di dalam Tuhan dan orang sekeliling kita yaitu yang melihat ya boleh berbalik kepada Tuhan dan berjalan bersama Tuhan. That they may be safe. Sehingga mereka boleh diselamatkan. Amin. Amen. And at the same time, let us pray for those who are having COVID and also who are in the recovery process. Dan dalam waktu yang bersamaan kita berdoa bagi mereka yang sedang sakit COVID, bisa aja teman atau sanak keluarga kita atau teman sekantor kita ataupun juga mereka yang sedang proses penyembuhan. Shall we pray? Mari kita berdoa. Father, in the name of Jesus, we pray for all our brothers and sisters who are suffering from COVID, and we speak your healing word to go forth in the name of Jesus. Dan Bapak pada saat ini yaitu kami berdoa untuk teman-teman kami atau keluarga kami Tuhan yang sedang menderita COVID Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan kami perkatakan kesembuhan di atas mereka semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Be healed in the name of Jesus. Disembuhkanlah saudara sekalian di dalam nama Tuhan Yesus. Receive your healing right now in the name of Jesus. Dan terimalah saudara sekalian kesembuhan daripada Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Amen. Amen. And Father, we thank you that your covering will be upon all your people and your protection be upon your people that search and look for you. Dan Bapak sekali lagi Tuhan kami berterima kasih biarlah naungan daripada Tuhan, perlindungan daripada Tuhan di atas setiap umat-Mu dan bagi mereka yang mencari Engkau Tuhan dan berseru kepada Engkau Tuhan. And so Father, we thank you for your goodness and your mercy. Dan Bapak sekali lagi kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebaikan daripada Engkau dan belas kasih daripada Engkau. Your protection, we thank you. Dan perlindungan daripada Engkau Tuhan, kami sangat mengucap syukur. And we lose the peace of God to be upon every household. Dan kami lepaskan damai sejahtera daripada Tuhan di atas setiap daripada saudara sekalian dan maupun seluruh rumah tangga saudara sekalian. And we lose the blessing of God over you, that you are anointed to be blessed in times like this. Dan kami perkatakan berkat daripada Tuhan di atas saudara sekalian semua dan saudara sekalian diurapi untuk diberkati untuk zaman-zaman seperti ini, musim seperti ini. All spiritual blessing and natural blessing upon you in Jesus' mighty name. Dan setiap berkat rohani maupun jasmani melimpahi saudara sekalian dan seluruh keluarga saudara sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang Maha Kuasa. I receive it. Amen. Katakan bersama saya menerimanya. Amin. 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 Praise the Lord. Hallelujah. And I want to just let you know one more time, Jesus loves each and every one of you. Dan puji Tuhan untuk saudara sekalian semua dan kami mau menyampaikan bahwa memang benar Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara sekalian semuanya. Amin. Pastor Debbie over there and myself here and my team with us, we all love you too. Dan saya berada yaitu work from home, saya berada di rumah saya maupun Dr. Paul dan berserta seluruh timnya, kita semua mengasihi saudara sekalian semuanya. I'll see you tomorrow morning. God bless you. Bye-bye. Sampai jumpa lagi esok pagi saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.